Adik-adik yang manis yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Kakak Sharon dari Altar Ministry. Apa kabarnya semua hari ini? Luar biasa pastinya. Bagaimana Liora, penuh sukacita enggak? Ada Liora juga di sini. Liora, kita mau salam sukacita ya. Joy, joy, joy. Oke? Ya tuh, oke. Coba Liora berdiri yang benar. Adik-adik di rumah juga berdiri yang benar ya. Kita siapkan. Ayo, 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Haleluya. Anak-anak Tuhan luar biasa. Lagi nggak Liora joy-nya? Mau lagi? Oh iya, oke. Liora berarti harus yang lebih semangat lagi. Adik-adik di rumah semua juga harus semangat kayak Liora di sini ya. Oke, 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Adik-adik yang manis, adik-adik yang disayang Tuhan. Hari ini kita semua penuh sukacita karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Iya nggak Liora? Yesus adalah Yesus pokok. Pinter banget. Kita mau nyanyi Yesus pokok yuk. Semangat ya. Ayo adik-adik kita semangat menyanyi dan menari buat Tuhan. Haleluya. Di dalam kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita pasti jadi anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Ya Liora. Kalau iblis merayu, tolak. Kalau iblis menggoda, tolak juga dengan doa dan firman Tuhan. Setuju? Kok begini-begini? Apa itu? Setuju nggak? Yang keras dong. Iya, bilang teman-teman setuju nggak gitu? Setuju. Ya, sekarang kita nyanyi lagi ya. Haleluya, haleluya. Aku mau tampil beda karena Tuhan Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak teriak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu
Oke, adik-adik semua boleh punya gaya macam-macam. Yang penting tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Iya kali orang. Tos dulu. Iya, tos juga buat yang di rumah. Sana, ke sana. Tos gitu. Gimana coba? Coba lihat. Teman-teman, ayo kita tos. 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 Haleluya. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau minta Roh Kudus yang manis untuk menuntun kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Liora pun sudah menjadi anak-anak yang manis. Haleluya. Mari kita buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari semua adik-adik, kita lipatkan tangan atau kita taruh tangan yang satu di dada, yang satunya kita angkat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. Anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, ajarkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, agar kami bisa melakukannya dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan Roh Kudus yang manis akan menolong kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Doa orang benar bila didoakan
dengan yakin besar kuasa-Nya. Adik-adik ternyata sudah pada duduk manis. Semuanya udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Luar biasa buat adik-adik. Tadi tuh Kanita keasikan baca sambil belajar lagu tentang berdoa. Adik-adik tahu nggak? Hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk belajar berdoa. Kak, apa arti berdoa? Berdoa adalah permohonan kita kepada Tuhan. Permintaan atau harapan-harapan yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Apakah kita perlu berdoa? Sangat perlu adik-adik. Adik-adik tahu berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Kanita baru ingat, mana ya handphone Kanita ya? Aduh, mana ya handphone Kanita ya? HP-mu ada di bawah meja. Oh, iya ya. Oh iya, ya ampun, akhirnya ketemu. Nih, HP Kanita baterainya ternyata kosong, ternyata habis baterainya. Jadi Kanita perlu untuk cas HP-nya dulu ya. Iya, Kak Kanita mau cas dulu handphonenya supaya handphonenya bisa digunakan untuk berkomunikasi. Akhirnya baterainya terisi ya. Tunggu sampai Oke, kita tinggal dulu. Nah, seperti tadi handphone Kak Kanita yang baterainya habis, Kak Kanita harus cas karena kalau handphone baterainya kosong, Kak Kanita nggak bisa hubungi siapa-siapa, nggak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa. Padahal misalkan Kak Kanita ada dalam kondisi yang penting banget untuk komunikasi, tapi handphonenya mati. Nah, seperti itulah kalau kita berdoa sama Tuhan. Jadi betapa pentingnya doa itu untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Tuh, adik-adik, seperti tadi waktu Kanita lupa di mana handphone Kanita, terus ada suara yang ngingetin, itu di situ. Bener kan handphonenya di situ. Itu artinya kalau adik-adik berdoa minta sesuatu sama Tuhan, jangan takut karena Tuhan pasti akan menjawab. Kalau adik-adik berdoanya sungguh-sungguh. Kadang-kadang Tuhan jawabnya bisa langsung seperti kayak ada suara yang kita dengar. Tapi juga Tuhan banyak kali jawab doa kita atau ngasih kita sesuatu kayak tiba-tiba kita pikirannya, oh iya begitu, atau Tuhan taruh di hati kita. Jadi terus adik-adik belajar berdoa ya, supaya permohonan adik-adik Tuhan kabulkan. Bagaimana berdoa dengan baik? Nah, berdoa dengan baik adalah yang pertama, berdoanya harus dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena semua yang kita doakan hanya kita naikkan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Kak Kanita mau tanya, adik-adik semua yang di rumah nih, yang udah pada serius dengerin firman Tuhan kita pada hari ini, tahu kan kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita. Yang kedua, yaitu kita harus berdoa dengan iman. Supaya kenapa? Kalau kita berdoa dengan iman, artinya bersungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Dan yang ketiga, adik-adik harus berdoa dengan baik hatinya kepada Tuhan. Jangan berdoa karena misalkan lagi marah-marah, atau berdoa misalkan karena kesel sama teman yang satu. Aduh Tuhan, itu temanku yang satu menjengkelkan Tuhan. Hukum dia Tuhan. Nggak boleh, Tuhan nggak dengar doa-doa yang kurang baik. Makanya hari ini Kak Kanita ajarin adik-adik berdoa. Yang pertama harus dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua harus dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga harus dengan sikap hati yang baik. Adik-adik tahu nggak? Di zaman Alkitab dahulu banyak loh tokoh-tokoh di Alkitab yang suka berdoa.
ada Raja Daud, ada Daniel, terus ada Ibu Hana. Mereka adalah orang-orang yang suka sekali untuk berdoa. Oleh karena itu, hidup mereka terus dilimpahi oleh berkat Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan. Jadi, Kakak Nita mau pada hari ini kita semua belajar bersama-sama. Kalau ingin sesuatu, kita harus berdoa. Jangan langsung, "Ma, aku mau ini." Pas mamanya nggak kasih, marah-marah. Atau waktu berantem, bertengkar sama teman, langsung ajakin berantem. Ayo, kita belajar apapun yang ingin kita sampaikan, apapun yang kita inginkan, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, untuk mengingat semua ini, kenapa kita harus berdoa? Karena firman Tuhan juga udah katakan itu, bahwa kita harus berdoa. Oke adik-adik, Kakak Nita akan bacakan firman Tuhan buat adik-adik, dan adik-adik juga harus baca semua di rumah ya. Karena ini sebagai ayat hafalan untuk minggu depan. Nanti Kakak Nita akan tanya buat adik-adik. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tuh, mudah kan? Tetaplah berdoa. Semua ada di dalam Alkitab untuk kita diajarkan berdoa. Jadi adik-adik jangan lupa juga ya, selain berdoa, adik-adik mulai belajar baca firman Tuhan. Jadi walaupun kita di rumah ibadahnya, walaupun kita nggak bertemu dulu dengan teman-teman yang lain, tapi kalau adik-adik sama-sama berkumpul dengan keluarga di rumah, adik-adik berdoa dan jangan lupa baca firman Tuhan. Bilang sama mama papa ya, untuk ajarin adik-adik baca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini selesai, tapi bukan berarti adik-adik nggak baca lagi loh. Ingat, kakak akan tanya minggu depan tentang ayat hafalannya. Sebelum ibadah kita berakhir, izinkan Kakak Nita berdoa buat adik-adik semua ya, supaya kita ada dalam terus lindungan Tuhan selama seminggu ke depan, bahkan selama-lamanya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Nita mau sekarang kita semua berdoa. Tapi kakak mau semuanya bangkit berdiri. Yuk, tuh, masih ada yang masih makan loh. Taruh dulu piringnya. Nanti ada jamnya makan. Ih, adik-adik denger ya. Kita biar ibadahnya online dan diam di rumah, tapi ibadahnya tetap harus serius loh. Tetap harus seperti kita lagi ada di rumah Tuhan, seperti lagi ada di gereja. Yuk, yang makan stop dulu, yang pegang mainannya taruh dulu. Terus yang lagi main games, stop dulu ya. Ayo semuanya serius bangkit berdiri. Mantap, semuanya udah bangkit berdiri. Yuk, Kakak Nita mau berdoa buat adik-adik semua. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini. Walaupun kami beribadah secara online, kami tidak bertemu dengan satu yang lain, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman-Mu di mana kami belajar untuk berdoa dengan baik, memanjatkan setiap permohonan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pada siang hari ini aku memberkati adik-adik semua yang di rumah. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati orang tua mereka. Di masa pandemik ini Tuhan, mereka tidak bisa keluar rumah, mereka tidak sekolah, mereka tidak bisa lagi bebas bermain. Tapi Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan akan mengabulkan permintaan kami supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan kami bisa normal lagi untuk sekolah dan bermain di luar rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan juga menjagai kesehatan kami sampai pada hari ini sehingga kami tetap baik-baik dan kami tetap sehat-sehat saja. Berkati Tuhan orang tua daripada adik-adik di rumah yang bekerja ataupun yang sekarang sedang tidak bekerja. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati supaya kebutuhan mereka dicukupi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.